Ingat ya, itu apa kemarin ya? Sebelum kalian belajar industri elektromagnet, lihat di HP-nya saya share untuk pretest. Pretestnya dilihat, ada link yang sudah saya berikan di grup WA kalian. Kerjakan 5 menit bisa. Saya 5 menit dari sekarang untuk mengerjakan pretest. Ini adalah tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan prinsip industri elektromagnet, dua menyebutkan contoh penerapan industri elektromagnet, dan untuk hari ini melakukan praktikum tentang apa sih industri elektromagnetik itu, dan untuk minggu berikutnya saya akan membuat karya yang berhubungan dengan penerapan industri elektromagnet. Mengerti ya? Dari video yang sudah sampean saksikan, di situ kira-kira permasalahan atau yang bisa pertanyaan yang bisa sampean sampaikan itu kira-kira apa? Ya? Iya, jadi ada hubungannya dengan magnet ya. Bagaimana sih penerapan magnet, penerapan manfaat magnet menjadi sumber energi listrik, yaitu nanti sampai bisa cari jawabannya dengan mengerjakan praktikum dan mengerjakan data BB yang nanti saya bagikan. Sekarang kalian bisa membentuk kelompok kerja. Jadi saya bagikan aja, saya bagikan LKPD-nya. Ayo untuk kelompoknya. Jangan lupa tulis nama kelompok kalian. Tulis nama kelompok masing-masing. Tiap individu mengerjakan LKPD sendiri dan kalian sudah selesai, kalian sekarang untuk ke LKPD selanjutnya. Di situ ada perencanaan produk yang akan kalian lakukan, desain produk tentang bagaimana kita membuat generator sederhana. Itu kalian susun mulai dari desainnya, terus jadwal alat dan bahan yang kalian butuhkan. Oke anak-anak, sudah selesai? Desainnya di LKPD ya. Oke, kalau sudah selesai, ada yang mau presentasi? Bapak yang mau presentasikan hasilnya? Oke, kelompok 1, kelompok presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kelompok kami. Karena percobaan kalian sudah selesai, kalian
para LKPD selanjutnya itu ada perencanaan proyek yang akan kalian lakukan dan poster tentang bagaimana kita membuat generator sederhana. Kalian susun mulai dari desainnya, terus jadwal alat dan bahan yang kalian butuhkan, jadwal pembuatan produk generator. Semakin banyak magnet yang digunakan, semakin besar simpangan jarum galvanometer. Semakin cepat gerak magnet, semakin besar simpangan jarum galvanometer. Simpangan jarum galvanometer dengan jumlah limitan, semakin banyak limitan, semakin besar simpangan jarum galvanometer. Dapat kami simpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi besar daya gerak listrik yang dihasilkan pada induksi elektromagnetik. Faktor yang pertama, limitan. Yang kedua, besar medan magnet. Yang ketiga, cepat gerak magnet. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat generator sederhana. Yang pertama, dinamo. Yang kedua, kayu. Yang ketiga, CD player. Yang keempat, mur atau baut. Yang ketiga, karet. Enam, lampu. Ketujuh, solder. Langkah-langkah kerja atau cara membuat produk yang dibuat: 1. Menyiapkan alat, 2. Merangkai alat, 3. menguji alat. Jadwal untuk membuat produk: hari Selasa 3 Januari mencari alat dan bahan. Rabu dan Kamis tanggal 4 dan 5 merangkai alat. Jumat tanggal 6 menguji alat. Sabtu tanggal 7 Januari mempresentasikan alat. Sekian hasil pengamatan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi kelompok 1 ada yang ditanyakan? Mungkin? Ya. Di kamu berapa volt yang akan kalian gunakan? Sudah? Oke, jadi mereka pakai 26 volt. Bagaimana dengan kalian? Jika seperti itu? Diskusinya? Ya. Oh ya, sama berarti. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kuliah kemudian kalian coba nanti saya buat adakan penilaian ya. Duduk secara berkelompok, diisi LKPD-nya yang belum selesai untuk pengujian alat dan alat yang sudah kalian buat. Di situ nanti diminta rangkaian rangkaian lampunya dirangkai secara seri dan paralel. Jadi diganti ya. Kalau seri itu bagaimana? Kalau paralel nantinya diterapkan di alat samping itu bagaimana? Putarannya kalau seri diputar cepat, kalau diputar lambat, lampunya nyalanya bagaimana? Bisa dilihat di LKPD Semen yang halaman terakhir itu tabel pengujian alat. Coba lihat, nanti ya, itu ya, isi nggih. Coba diskusikan sama temannya, kerja kelompok, duduk secara berkelompok. Ini sudah. Ini alat dan bahannya sudah ditulis di LKPD-nya. Tulis ya. Tulis sudah. Tulis sudah. Alat dan bahannya apa? Oh, pakai ini bekas. Iya. Terus lampunya hanya satu yang biasa. Nanti diganti ya. Coba diputar, kalau satu bisa nyala. Ini jadi nanti dirapatkan ya. Kalau pelan bagaimana? Kalau
cepat bagaimana? Oh, lebih terang ya, kalau cepat ya. Oke, lah nanti dicatat di apa namanya LKPD-nya. Di halaman terakhir di situ ada lampu, dua lampu. Oke. Oh, ada agak goyang ya. Ini pakai trafo berapa volt? Trafo apa? DC apa AC? DC. DC ya? Berapa volt ini? 12. Namanya 12 volt. Tulis ya, jadwalnya sudah kemarin ya, sudah. Ini sesuai nggak? Sesuai dengan jadwal kalian. Kemarin kan pembuatan jadwal. Sesuai? Mulai dari hari apa kemarin? Rabu, Kamis, Jumat. Nanti diganti cara bisa dicopot diganti dengan paralel dan seri. Oh ini langsung di paralel ya? Lebih apa kalau paralel? Lebih terang. Oke. Ditulis di LKP di sana ditulis hasil pengamatannya. Kalau diputar lambat nyala lampunya bagaimana? Kalau diputar cepat nyala lampunya bagaimana? Paralel? Nah lebih terang apa lebih redup gitu aja. Kalau pelan bagaimana? Redup. Kalau dicepatkan? Nanti kalau sudah dibuat kesimpulan, laporannya disusun. Sudah dicoba paralel, coba bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan kesimpulan dari pengamatan simulasi penerapan gerhana. Rangkaian lampu seri dari pemutaran kendaraan perlahan adalah berikut. Rangkaian Ini sebenarnya ini bisa dibacakan tadi laporannya sudah namanya kirim ke video tadi kesimpulannya yang laporan tadi itu presentasi bisa dibacakan yang kirim tadi ya ini apa ini mulai dari pembuatan ya proses pembuatan itu kalian jelaskan gambarnya ya yang sudah saya share tadi ya kan ya ada di perangkat kalian ya coba kita mulai dari persiapan alat proses berarti lama kita nomor pertama menyiapkan alat pembuatan. Pembuatan kedua proses pembuatan generator. Nomor ketiga merangkai rangkaian generator. Nomor keempat hasil dari pembuatan ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan sebetulnya dari yang diujikan rangkaian seri jika dibuka dengan lambat lampu tidak menyala. Rangkaian seri jika dibuka dengan cepat lampu menyala tetapi tidak terlalu terang. Rangkaian paralel jika dibuka dengan lambat lampu menyala tetapi tidak terlalu terang. Jika dibuka dengan cepat lampu menyala sangat terang.
Kesimpulan, jika generator diputar dengan cepat, tegangan yang dihasilkan juga semakin besar karena lampu dapat menyala dengan terang. Pada rangkaian seri, lampu tidak terlalu terang karena hambatan pada lampu jika disusun secara seri mempunyai hambatan yang besar. Begitu sebaliknya, pada rangkaian paralel, lampu dapat menyala dengan terang karena hambatan lampu jika disusun secara paralel nilai hambatan lebih kecil. Ya sudah, sebelumnya sudah. Ada yang ditanyakan dari yang lain? Kesulitan, mana maksudnya? Kesulitan pada saat pembuatan. Kesulitan saja. Oh, kemudahannya coba. Mencari bahan memanfaatkan barang bekas. Kesulitan merangkai membuat tatakan. Kesulitannya merangkai membuat tatakan. Solusinya apa? Waktu sulit, kalau bisa merangkai itu dibantu teman-teman yang lain. Ya jelas. Oke. Ada yang ditanyakan mungkin yang lain? Hasilnya sama nggak pengalamannya? Sama dengan kolom satu dari sama. Dari hasil proyekan itu, kira-kira apa yang bisa kalian tahu dari pengujian alat, dari awal dari bagaimana? Kita simpulkan apa kesimpulan pelajaran hari ini. Mengetahui yang menggunakan konsep industri lagi ternyata bagaimana putaran dan kalau diputar secara tepat, diputar secara lambat, energi yang dihasilkan bagaimana? Kalau diputar secara tepat, energi listrik yang dihasilkan semakin besar. Kalau diputar secara lambat, kecil. Kenapa? Karena kemarin ada perubahan medan magnet. Semakin besar perubahan medan magnetnya, semakin besar energi listrik yang dihasilkan. Sebelum kalian ini linknya sudah saya bagi di grup WA kalian untuk kerjakan untuk post test. Doa mulai. Jadi tetap semangat belajar, jaga kesehatan, sampai ketemu minggu depan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.